Bagaimana gaya menyampaikan gagasan kedua capres baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo bisa meyakinkan warga Indonesia yang akan menjadi calon pemilih pada 9 Juli mendatang? Kita akan langsung tanyakan ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, Anda melihat dari gaya penyampaian, bagaimana mereka menyampaikan gagasan dan juga penguasaan terhadap ide-ide mengenai politik internasional dan ketahanan nasional, Anda melihatnya bagaimana? Bisa meyakinkan publik atau tidak? Ya, kembali pertama-tama yang harus digarisbawahi adalah bahwa Prabowo itu secara sengaja memang membangun image tentang dia seorang pemimpin tadi ya, pemimpin militer, panglima, semacam juru selamat Indonesia lah ya. Pokoknya memang gambaran yang berulang kali secara konsisten ditampilkan adalah bahwa Indonesia ini berada dalam kondisi yang darurat gitu ya, bahwa kita ini dirampoki, maka untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia. Nah, dalam hal itu dia berhasil ya. Itu harus diakui bahwa dia punya kemampuan public speaking, jadi penampilan publik yang luar biasa ya. Dan itu memang mudah membuat orang-orang yang barangkali misalnya merasa bahwa Indonesia itu seharusnya lebih baik dari ini, atau orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang tertekan gitu ya, anak muda yang barangkali selama ini dibesarkan dengan sebenarnya anak-anak muda yang lahir dalam era demokrasi dan kemudian memandang masa lalunya dan seolah-olah memandang masa lalu itu sebagai sebuah masa yang jaya di era yang lama, itu untuk tertarik, untuk terpengaruh ya. Tapi kalau persoalan sementara Pak Jokowi ini memang harus diakui, dia ini bukan orang yang belajar tentang public speaking, dia adalah seorang pekerja yang baik, orang pelayan masyarakat yang baik, terbukti di berbagai kesempatan di Solo, di Jakarta dan seterusnya. Tapi memang dalam hal bahwa penampilan dia di depan publik itu menjadi kalah impresif dari Pak Prabowo harus diakui. Tapi kan kemudian marilah kita mengajarkan publik untuk memang melihat ke substance, ya, melihat apa yang dibicarakan daripada bagaimana menyampaikannya. Karena bisa saja orang menyampaikan sesuatu dengan cara yang sangat impresif, tapi kemudian ketika kita telisik, kita pelajari secara lebih jauh, kita akan menemukan bahwa isinya barangkali memang lebih banyak jargon, lebih banyak retorika ketimbang isi. Nah, dalam hal ini memang harus dalam pandangan saya memang Jokowi ini menarik apa-apa yang dia sampaikan. Misalnya saja contoh tentang taruh sejak awal dia sudah bicara tentang TKI ya, tenaga kerja Indonesia ya, tentang penderitaan mereka, dan juga yang penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah TKI. Alih-alih sekedar menyatakan bahwa ada problem dengan kondisi di Indonesia yang menyebabkan orang-orang ini terpaksa bekerja di luar, dan marilah kita menyelesaikan masalah kenapa dia berangkat ke luar negeri ini. Tapi dia bicara tentang kalau mereka memang harus bekerja di luar negeri, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa kita, gimana caranya agar mereka terjamin hidupnya, terjamin keselamatannya. Oke, Mas Hasan, Anda di Sarius Network tentunya sering melakukan survei begitu ya, melihat karakter responden seperti apa. Nah, sebenarnya hati masyarakat ini dalam tanda kutip bisa dibeli itu dengan performance atau penampilan yang seperti apa? Lebih kepada substansi ataukah bagaimana cara menyampaikannya? Dan di debat ini siapa yang menang kira-kira? Secara performance itu penting. Tapi yang dimaksud dengan performance itu begini. Ada 30% masyarakat yang mempertimbangkan penampilan di debat itu apakah menguatkan pilihan mereka atau akan mengubah pilihan mereka. Itu besar, jumlah itu besar. 30% ya? 30%. Nah, performance yang dimaksud adalah bukan berarti juga tiba-tiba performance yang harus seperti orator, atau apakah yang lebih kalem, tidak seperti itu. Untuk yang diharapkan dari sisi Prabowo adalah oleh audiens adalah bahwa dia tidak terpancing emosinya, itu udah cukup. Oke, itu kalau selama Prabowo tidak emosional, maka penampilan Prabowo bagus dari sisi penampilan. Begitu juga dengan Jokowi. Apabila Jokowi tidak terbata-bata, tidak tergagap, maka penampilan Jokowi adalah bagus. menurut pemilih. Karena kok dibilang bagus penampilan? Iya, Pak Jokowi lancar ngomongnya. Kalau kenapa Prabowo dibilang bagus? Iya, Pak Prabowo tidak emosional. Jadi penilaiannya simpel buat masyarakat. Nah, sekarang dari sisi konten. Dari sisi konten juga masyarakat tidak menilai apakah pernyataan itu benar secara akademis atau tidak. Ternyata itu tidak dilihat ya? Iya, karena ya kita tidak bisa menilai mana yang benar secara akademik, mana yang apakah mau berdebat antara Panzer Anoa atau tank Leopard, tank Leopard gitu, tidak kebenaran secara akademik yang diperdebatkan masyarakat. Tapi mana yang lebih masuk akal? Mana yang dilihat ini merupakan sebuah kebijakan untuk pelayanan publik, atau ini hanya sekedar pernyataan normatif. Misalnya begini, dalam soal TKI misalnya.
Dalam misal soal TKI, Pak Prabowo hanya menyatakan soal dua hal. Dua hal. Pertama, kita selesaikan ini dengan jurus sapu jagat, kemakmuran. Ya. Tapi kan 240 juta manusia di Indonesia ini dengan pertumbuhan penduduk yang tetap tinggi, pasti akan tetap ada yang keluar negeri. Jadi kemakmuran saja tidak akan menyelesaikan persoalan TKI. Ya. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Pak Prabowo adalah soal ada TKI yang bermasalah kemudian ditangani. Ini kan lompatnya jauh dari soal kemakmuran, kemudian ada masalah kemudian ditangani dengan advokasi. Sementara Jokowi memulai dengan step-step ala pelayan publik. Nah, ini keunggulannya di sini gitu. Keunggulannya di sini. Stepnya apa? Ada tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, kalau begitu benahi dulu kualifikasinya. Berikan sertifikatnya. Dikirim ke luar negeri dengan cara yang benar, harus kedutaan besar harus punya data yang komplit. Ya. Sehingga kalau sudah punya data yang komplit, kita bisa beli perlindungan. Ya. Kalau nggak punya data, gimana caranya kita mau beli perlindungan? Muncul kasus baru kita bisa beli. Nah, ini step-step ala pelayanan publik. Jadi masyarakat akan melihat bahwa mana yang pakai jurus-jurus normatif dan sapu jagat, mana yang pakai step-step yang masuk akal ala pelayan publik. Oke, jadi mana yang bisa masuk ke logika dan rasionalitas para penonton begitu ya? Dua-duanya logis, tapi kan orang kita bilang, wah ini pakai jurus sapu jagat. Ini caranya pakai ini gimana step-step ya? yang lebih realistis kayak gitu. Baik. Nah, setelah ini kita juga akan memperbincangkan hal-hal menarik yang terkait dengan negara-negara lain yang terkait dengan Indonesia ataupun tidak secara langsung begitu ya. Misalnya pernyataan Joko Widodo soal mendukung keanggotaan penuh PBB negara Palestina, kemudian juga mengenai relasi dengan Australia atau masalah perbatasan. Ya, kita akan eksplorasi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Perubahan dunia yang sangat cepat menuntut pos Indonesia bertransformasi menuju perusahaan jaringan yang efisien, handal, kompetitif, dan modern. Inovasi berbagai produk dengan teknologi informasi menjadi keunggulan dalam memenangkan era digitalisasi dan persaingan global. Hei, disisain lagi. Wah, bekalnya habis. Anakku bantu dengan Vegeblend 21 Junior. Untuk membantu menjaga kesehatannya, bila perlu setiap hari aku berikan Vegeblend 21 Junior. Isinya dicampurkan ke makanan kesukaannya. Untuk memelihara kesehatan tubuh pada anak, bantu dengan Vegeblend 21 Junior. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News. Kini hadir tiap Senin hingga Jumat jam 7 malam lewat 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Tampil bersinar membuat tubuh bahagia. Badan sehat, rahasia Mastin herbal. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Kipas angin aroma terapi merek Mastion. Selain mendapat angin segar, buat Anda rileks dan tidak stres. Cintailah produk-produk Indonesia.
Metro Singwen, Senin hingga Jumat di 8.11 jam 9:45 pagi. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, dari pernyataan itu apa yang sebenarnya bisa disimpulkan dari pernyataan Pak Joko Widodo dan dikaitkan dengan sikap Prabowo? Mas Hasan, komentar Anda. Soal Palestina tadi, sebenarnya secara prinsip kan bangsa Indonesia memang selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina, dan tidak pernah ada ceritanya kedutaan besar Israel buka di Indonesia. Kalau ada isu-isu sedikit aja kedutaan besar Israel mau buka di Indonesia, demonstrasi besar-besaran. Tapi ini kan baru gerakan di tingkat masyarakat. Nah, statement seorang calon kepala negara baru kali ini. Nah, yang menjadi luar biasa adalah ini statement seorang calon kepala negara. Bagaimanapun keberadaan Palestina di dunia internasional masih dispute lah, masih ada perselisihan lah, pengakuan terhadap negara Palestina, termasuk juga keanggotaan Palestina di PBB pasti ada perselisihan. Nah, statement seorang calon kepala negara ini menjadi sangat penting, dan ini sebuah keberanian yang luar biasa. Walaupun Presiden SBY juga sebenarnya sudah menyatakan sikap Indonesia terhadap Palestina itu sudah jelas begitu ya? Iya, sikap Indonesia ketika dia sudah jadi presiden. Jadi yang calon presiden dia akan berhadapan dengan pro kontra di dunia internasional, penerimaan internasional. Jadi pernyataan Jokowi kali ini adalah sebuah pernyataan yang berani. Di satu sisi mungkin dia akan mendapatkan respon positif dari kalangan yang pro Palestina, tapi di sisi lain, dari sisi bisnis juga bisa jadi dia mendapatkan tanggapan yang negatif dari negara-negara yang tidak terlalu pro terhadap Palestina. Nah, tapi keberanian mengeluarkan statement ini adalah sebuah keberanian calon pemimpin yang memang harus diambil. Pilihan harus dibuat, tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Nah, dan kali ini Jokowi mengambil pilihan seperti ini. Nah, kalau Bang Ade melihat sebenarnya hal soal Palestina ini kan diangkat bukan di sesi ketika ada pertanyaan mengenai itu gitu ya, tapi memang diungkapkan di awal gitu, opening statement di visi misi. Menurut Anda ini perlu atau tidak? Ini akan menjadi bumerang atau tidak bagi Joko Widodo, terutama di dunia internasional? Bagus sekali Anda menanyakan ini, karena begini. Jadi ini adalah sesi di mana orang harus menyatakan kalau Anda menjadi presiden maka agenda ada apa, ya. Dan dia menyebut secara sangat spesifik Palestina di awal. Artinya di kepalanya Jokowi dan kubunya memang isu Palestina adalah salah satu agenda paling prioritas. Dia bisa menyebut banyak hal, dia bisa menyebut Malaysia, dia bisa menyebut APEC, pasar bebas ASEAN dan seterusnya ya. Tapi dia menyebut secara khusus spesifik Palestina. Artinya itu sangat penting, ya. Nah, itu pertama. Sehingga ini, dan betul yang Anda katakan bahwa pernyataan itu, misalnya kalau saya tanya siapa yang paling akan terganggu dengan pernyataan ini, saya akan jawab Israel. Pasti sekarang ini Israel harus mempertimbangkan secara sangat serius kemunculan Jokowi di Indonesia. Dan juga termasuk Amerika Serikat atau tidak? Amerika Serikat akan sangat senang. Anda harus tahu Presiden Obama sekarang adalah Presiden Amerika yang pro pada perdamaian di Palestina, dan dia adalah orang yang pro pada kelahiran Palestina merdeka. Makanya Obama disebelin sama Israel. Nah, untuk waktu yang lama dunia Islam itu sangat berharap Indonesia itu akan berperan besar ya dalam kasus perdamaian Timur Tengah. Nah, sekarang pernyataan ini memberikan janji yang luar biasa. Saya kalau nanti jadi presiden, Indonesia akan berada pada garis di depan, dan sekarang udah ada pernyataan akan buka kedutaan besar di Ramallah. Itu kan luar biasa. Dan Zionisme pasti tidak suka sekali. Sangat tidak suka. Ini menakutkan sebetulnya Indonesia sekarang ini jadinya dengan pernyataan kemarin ini ya. Karena itu adalah sebuah pernyataan. Saya setuju dengan Hasan. Ini adalah pernyataan calon kepala negara. Mas Hasan, dia kan mengambil risiko di situ. Tapi ada satu hal yang saya juga ingin katakan. Ini artinya komitmen dia. Dan ini bukan soal pencitraan. Menurut saya heran sekali ketika ini muncul. Kemudian ada kelompok-kelompok Islam yang malah marah-marah. Ini lucu sekali. Ayolah, semua orang harusnya kita sama-sama berharap akan ada dukungan buat Palestina. Bahwa ini keluar dari Jokowi, itu kan sangat penting. Ini calon kepala negara loh. Kalau Indonesia sekarang mendukung Palestina, masa sih ada kelompok-kelompok Islam yang marah-marah terhadap itu? Nah, tapi ada satu hal, ini menunjukkan siapa dia. Itu sudah sejak lama.
keberpihakan Jokowi terhadap Palestina, misalnya kedatangan tim sepak bola Palestina ke Solo ya, untuk bertanding di Solo. Baik. Tapi it shows, ini juga menunjukkan satu hal. Jokowi adalah rakyat yang selalu di kepalanya yang harus dibela adalah kepentingan mereka yang kecil, yang tertindas, yang selama ini menjadi korban. Itu semua dalam semua statement Pak Jokowi mengenai apapun, semangat membela mereka yang tertindas itu, mereka yang kecil ini selalu terlihat. Begitu juga dengan dunia politik internasional. Alih-alih bicara tentang yang besar-besar, dia bicara tentang nasib bangsa yang selama berpuluh tahun sudah seperti diabaikan orang, dan mereka itu sekarang membutuhkan bantuan. Dan disitulah Indonesia akan berperan. Itu luar biasa menurut saya. Baik, nah ini kalau kata Bang Ade tadi kan ketar-ketir atau yang bersiaga jadinya Israel. Mas Hasan setuju soal itu? Negara-negara mana yang kira-kira akan yang jelas gitu. Dukungan terhadap ini itu pasti membuat beberapa pihak yang tidak suka dengan kemerdekaan Palestina tentu menjadi ketar-ketir dan mempertimbangkan kembali apakah ini orang bisa jadi teman atau tidak. Gitu. Tapi tidak bisa menyenangkan semua pihak, tidak begitu bisa ya, jelas ya. Gini, mungkin boleh sedikit. Kita itu haus dengan peran internasional. Selalu ada tuntutan. Kita punya peran apa sih di dunia internasional? Bisa nggak kita berperan di dunia internasional? Tapi jawabannya selalu ngambang. Kita akan jadi leader di ASEAN, ngambang lagi. Kita akan jadi ini, berperan di ini, ngambang lagi. Nah, ada baiknya kita fokus untuk masalah-masalah yang mungkin yang nggak terlalu besar, atau bisa jadi juga cukup besar, tapi fokus. Apa yang bisa kita lakukan berperan di dunia internasional? Misalnya seperti kita terlibat dalam persoalan perdamaian Moro misalnya. Ada. Tapi itu bukan government, tapi itu institusi. Tapi tetap. Nah, atau soal Palestina, itu kan fokus. Jadi apa peran kita di dunia internasional itu menjadi lebih fokus, bukan kemudian dengan jawaban sapu jagat lagi kita berperan di APEC, kita berperan di ASEAN, kita berperan di gitu-gitu. Nah, ini tidak hanya soal Palestina, tapi juga soal Australia. Bagaimana kemudian sikap mengenai Australia? Kita lihat cuplikan berikut ini dulu, pemirsa. Saya kira secara jujur saya merasa bahwa masalahnya tidak terletak di pihak Indonesia, Pak Joko. Saya kira masalahnya adalah mungkin Australia ada semacam kecurigaan atau fobia terhadap kita. Ada dua hal penting dalam hal hubungan kita dengan Australia. Yang pertama, ada ketidakpercayaan. Ini masalah trust, sehingga terjadi dalam beberapa bulan yang lalu masalah penyadapan. Ini hanya masalah ketidakpercayaan, masalah trust antar negara. Oleh sebab itu ke depan menurut saya diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat itu terus dilakukan dan terus digalakkan. Selain soal trust atau kepercayaan, juga Joko Widodo sempat menyebut soal kewibawaan karena Indonesia dianggap lebih lemah begitu di hadapan Australia. Nah, jika membandingkan jawaban dari kedua calon presiden ini, bagaimana Anda menanggapinya, Mas Hasan Nazmi? Gini, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan statement ya, bahwa kita akan jadi tetangga yang baik, kita akan jadi good neighbor. Tapi sedetik setelah itu kita bilang bahwa tetangga itu kalau dia merasa terancam itu masalah mereka. Artinya kita juga menyalahkan tetangga. Nah, kalau yang dikembangkan dari seorang kepala negara bukan hanya soal fobia harusnya, atau bukan menentang segala macam yang datang dari luar, tapi yang dikembangkan harusnya kan soft skill, kemampuan untuk mengembangkan soft power, lobby, diplomasi dan segala macam. Yang dinyatakan oleh Pak Jokowi menurut saya itu lebih menenangkan dari sisi diplomasi. Kenapa? Tidak ada kepercayaan antar negara. Tidak hanya menyalahkan tetangga, tapi juga mungkin ada problem di sini. Kenapa sampai negara tetangga tidak percaya dengan kita? Mungkin apakah kita dianggap terlalu lemah? Apakah kita dianggap terlalu korup? Apakah kita segala macam-macam? Jadi ada koreksi. Tetangga Anda tidak percaya dengan kita, tapi kita melihat juga problemnya apa? Apakah ada sesuatu yang bermasalah di kita? Jadi saling koreksi. Ini gunanya diplomasi. Nah, diplomasi tidak hanya satu lapis antara negara-negara. Kadang-kadang yang memanas-manasi ini kan bukan negaranya, mungkin oke-oke saja, tapi warga kedua negara saling panas-panasan. Bisa jadi toh? Nah, jadi
tidak hanya antara pemerintah dengan pemerintah, tapi people to people. People to people itu Kadang-kadang yang menjadi penting dari sisi bisnis juga saling panas-panasan. Dari sisi bisnis juga bisa saling panas. Jadi bisnis to bisnis juga penting. Makanya penanganan yang komprehensif dari sisi hubungan baik antar tetangga itu penting. Jadi tidak hanya bilang, oh ya masalahnya ada di tetangga bukan di kita kok. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, saya akan tanyakan bagaimana komentar Bang Ade juga, karena ternyata statement dari Prabowo Subianto soal fobia dari Australia ini juga menuai komentar di sejumlah media di Australia. Kita akan elaborasi lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pak. Bu, bersyukur sekali ya kita bisa dapat bantuan seperti ini. Iya Pak, lihat saja sekarang bantuan irigasi kecil di desa kita ini sudah mulai terasa. Semua berkat bantuan Kementerian Pekerjaan Umum. Mari sejahtera dengan air. Setiap hari, dinding Anda diuji oleh segala cuaca. Hanya satu yang terbukti bisa diandalkan. Dengan anti-weather technology dan color protect, rumah selalu terlihat sempurna. Our ultimate home protection, Nippon Weatherborn dari Nippon Paint. Tes? Kalau tes, ya jamu tetes bioaktiva, pasti. Difermentasi dari 100% herbal dan rempah alami Nusantara. Tes, jamu tetes ya bioaktiva. With 6 built-in speakers creating super quality sound. Hear it, believe it. Polytron memang canggih. Spesial 2. Saya yang less sugar. Kapal api less sugar. Aroma dan rasanya tetap kapal api. Kapal api less sugar. Jelas lebih enak. Kunjungi dan nikmati menu-menu terbaik dari Michel's Patisserie. Hubungi nomor berikut untuk sub franchise. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan air condition Uchida. Ruangan menjadi dingin dan sejuk. Cintailah produk-produk Indonesia. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia seperti Iwan. Top Coffee, berani dan kritis. Top Coffee, pilihan Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat. Top Coffee, berani membongkar kebiasaan lama. Seteguk Top Coffee menjadi inspirasi bagimu. Top Coffee, milik kita, pilihan Indonesia. Skatman, Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Langsung saja saya lanjutkan, pemirsa. Bang Ade, bagaimana komentar Anda tanggapan soal relasi Indonesia dengan Australia ini? Enggak, saya rasa ini kan sebetulnya memang dia tujukan pada masyarakat Indonesia. Jadi memang what you expect, dia harus membangun kesan bahwa kita macan Asia. Macan Asia itu harus menakutkan. Ini dari Capres nomor 1 ya, Prabowo? Capres nomor 1 kan bicara tentang Australia. Australia, kalau Jokowi kan jelas, people to people, government to government. Dia bicara tentang soft power. Zaman sekarang tuh sebenarnya kita bicara tentang soft power ya. Soft power itu adalah bukan yang hard power, jadi bukan tentara, tapi bicara dengan kultur, dengan musik, dengan film, dengan kunjungan kesenian. Kalau membangun hubungan lebih baik dengan Australia kan dengan cara begitu. Saya yakin ketika Pak Jokowi bicara tentang kewibawaan Indonesia, itu kan kewibawaan dari sisi hard power ya. Tapi dalam rangka membuat orang menjadi lebih trust sama kita, dan kita juga trust pada orang lain. Anda nggak mungkin membangun trust kalau sejak awal Anda sudah bilang bahwa kayaknya mereka ada masalah di sama kita, dan itu dinyatakan secara publik. Tapi saya rasa itu memang sesuatu yang menjadi bagian yang sangat integral dari image yang berusaha dibangun oleh Pak Prabowo, yaitu bahwa kita memerlukan macan karena menghadapi ancaman. Ancamannya dari luar, dari dalam. Di dalam negara kita sendiri
Anda lihat betapa kampanye dari kubu Prabowo ini adalah ada ancaman. Ancaman itu bahkan menyangkut agama. Ada ancaman terhadap umat Islam, ada ancaman dari etnik, dari kaum Tionghoa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini polanya bisa kebaca kok semua ya. Apalagi sebetulnya mengaduk-aduk bangsa, tapi memang itu dilakukan dengan sengaja supaya kita semua paranoid. Menurut saya, kita itu berada dalam ancaman. Di luar itu ada Cina, ada yang akan merampok, ada Australia yang mungkin membahayakan kita. Mungkin ada Malaysia. Saya kasih contoh ilustrasi gampang saja. Saya ketemu dengan salah seorang penjaga kafe yang bilang, maaf ya, kenapa dia mendukung Prabowo? Karena kalau Prabowo memimpin kita, kita akan hadapi itu Malaysia misalnya. Ini memang sesuatu yang barangkali diharapkan terjadi di tengah masyarakat. Adanya kekhawatiran. Kalau orang sedang berada dalam kekhawatiran, maka mereka akan mencari pemimpin yang akan mampu membawa Indonesia secara lebih berani berhadapan dengan dunia luar, dengan dunia dalam. Jadi saya yakin bahwa itu bukan slip of the tongue. Itu bukan salah ngomong. Itu dengan sengaja berusaha dibangun bahwa Malaysia, Australia kita lawan, Amerika kita lawan, Malaysia, Cina kita lawan. Tapi pada saat itu Prabowo juga menyatakan bahwa ya karena ada fobia, lalu kita yakinkanlah bahwa ini kita baik gitu, tidak ada maksud jahat. Dalam komunikasi, saja ya, karena dalam komunikasi mana yang paling penting? Yang pertama, top of mind itu adalah apa reaksi Anda pertama kali diucapkan terhadap pertanyaan yang Anda tidak duga-duga. Itu yang paling penting. Oke, baik Mas Hasan, penutup singkat saja. Kayak gini, kalau orang yang menjual heroisme, patriotisme, begitu ada masalah dengan tetangga, yang paling ekstrim dilakukan adalah gelar pasukan. Oke. Yang medium adalah tulis memanas-manasi masyarakat untuk ikut membenci negara tetangga. Baik. Yang paling halus adalah bikin surat protes. Oke. Yang buat saya ini bukan soft skill. Tapi kalau pemimpin yang mengembangkan soft skill, begitu ada masalah dengan tetangga, saya yakin gini, pertama kali yang didatangi adalah dia datang langsung ke negara itu. Oke. Dia kasih kunjungan diplomatik, tanya, bro, ada masalah apa dengan kita? Oke, kita lihat saja bagaimana nanti siapapun yang memimpin nanti, tentunya kita harapkan di mata internasional dan juga tentunya memperjuangkan bagi kepentingan bangsa, namun juga di posisi internasional Indonesia bisa menunjukkan kembali wibawanya. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di sini, dan pemirsa Bincang Pagi masih belum usai, masih akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan Elvita.